Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Firdaus Maharani dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum materi PBAK yang telah saya ikuti. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil resum materi pertama saya yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, di antaranya ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain karena Indonesia terkena wabah virus corona. Untuk menghindari penularannya, maka kita menggunakan sistem daring tersebut. Selanjutnya, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS
Apa itu KHS? KHS adalah kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak, alias semakin cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya, ada materi dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual untuk mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku Islam dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, santun, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Nah, di UIN Malang ada juga yang namanya UKM. Apa itu UKM? UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Setelah itu, jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM. SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang aktif dan berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi, saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Selanjutnya, pastinya di setiap universitas ada organisasi internal. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada organisasi internal yang biasa disebut dengan DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Di UIN Malang, ketua DEMA adalah Farhan Adi Murosadi dari jurusan farmasi. Lalu wakilnya adalah Ahmad Fawaid, jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Nah, fungsi DEMA itu sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas dari DEMA itu sendiri adalah melakukan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, selain ada Dema, juga ada Sema, yaitu Senat Mahasiswa. Adapun Ketua Sema di UIN Malang adalah Muhammad Adi Faroni. Sema merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Fungsi Sema itu sendiri ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sema ini berperan sebagai membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas-tugas dari Sema ada mengawasi dan mengontrol Demayu, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Demayu, memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Demayu, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Demayu, menjadikan mitra kerja Demayu dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang Sema. Wewenang Sema antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Pemilwa ini sejenis kayak pemilu. Lalu mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Semayu, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Demayu, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Nah, di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, selain ada Dema, Sema, tentu ada UKM. UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri ada UKM Menwa. UKM Menwa ini adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya adalah semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya untuk provinsi dan Wiracaktiyuda untuk UINMA sendiri. Arti lambang Wiracaktiyuda itu 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihannya biasanya lempar pisau, menembak, dan bela diri, karate. Selanjutnya ada UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja dari UKM Pramuka UIN Malang adalah Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party,
logbook dan memo, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu dewanya OPS Diklat. Selanjutnya ada UKM PMI. UKM PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya burung Raja Wali. Program kerja pengurus intinya yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan akad, Mustafa XXIX Disnatalis. Bidang sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian, pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Selanjutnya ada UKM GGP, yaitu Gema Gita Bahana. UKM GGB ini berusia 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang tarik suara. Memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not, angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya ada UKM SR, Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Nah, tujuannya sendiri adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Nah, divisinya ada kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Selanjutnya ada UKM Teater. UKM ini sudah berusia 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. Organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, ilmiah. Lalu selanjutnya ada UKM Unior, unit keolahragaan. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. Dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha kepengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan. Big eventnya yaitu Kopna Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Lalu unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya ada UKM Komus, Komunitasi Musik Studio 3. Di sini ada 6 departemen, yaitu ada Event Organizer, Departemen Studio, Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Mengelola Segala Konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Nah, spesifikasinya player vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-playernya ada event organizer, sound, engineering, MC, multimedia, home recording. Selanjutnya untuk UKM Taekwondo. Merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995
Biasanya kalau tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam hari Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya Tri-in, agenda rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, Diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya ada UKM Jepret Club atau JC. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabdikanmu bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatannya ada diklat, pameran, hunting besar. Selanjutnya ada UKM Simfoni. Nah, platformnya adalah Simfoni FM. Program hariannya Symphony Morning Show, Free Time, Freeze and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeland. Program mingguan ada Symphony Weekend, Show, Debug, Symphony Sucker, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulannya ada Off-Air Symphony Indie Awards Station, On-Air Daily Program, dan Weekly Program. Selanjutnya adalah UKM LKP2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M, kajian, melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis, naskah riset, dan lain-lain. Lalu ada keorganisasian juga. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tahun 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Memiliki kesadaran nurani, filosofis, teks UAPM melambangkan independensi. Produk Kipos merupakan koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Agenda rutinnya diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Selanjutnya ada hasil resum dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara
teologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks, serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, seperti mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik despotisme and hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian materi resum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.